Ya, sekarang kita simpan, sudah selesai. Kemudian kita compile. Nah, ini angka 0, ini berarti tidak ada error. Hai, jumpa lagi dengan Babi Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas lancar, dimurahkan rezeki dan barokah. Kali ini Babi tidak melakukan vlog konten horor dan tidak melakukan vlog konten petualangan, tapi kali ini Babi akan berbagi pengetahuan tentang belajar dasar-dasar bahasa pemrograman C++ bagi pemula. Untuk melanjutkan belajar dasar penggunaan C++, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke seluruh dunia supaya channel Babe terus berkembang. Yuk, tonton terus video Babe tentang pembelajaran bahasa pemrograman C++. Oke, kita mulai dengan mengenal ide Borland C++. Apa ide itu? Ide adalah singkatan dari Integrated Development Environment, merupakan lembaga kerja terpadu untuk membangun program. Ide dari Borland C++ dapat digunakan untuk menulis naskah, mengkompilasi program atau mengcompile, kemudian melakukan pengujian terhadap program atau debugging, kemudian mengaitkan objek dan library ke program, serta menjalankan program atau running. Oke, untuk mengawali belajar program C++, kita perkenalkan fungsi header C++ yang sering digunakan, yaitu satu fungsi IOStream header, digunakan untuk menampilkan perintah cout, yaitu merupakan fungsi keluaran yang digunakan untuk penampilan data ataupun tulisan. Kemudian yang kedua, C input merupakan fungsi masukan yang digunakan untuk menyimpan data dalam suatu variabel. Nah, ini bisa sobat semua dilihat di deskripsi atas ini bentuk umumnya, yaitu count, kemudian huruf kecil 2 kali diapit dengan tanda kutip, teks diakhiri dengan titik koma atau quote, ya, tanda lebih kecil, variabel x diakhiri dengan titik koma. Kemudian untuk cin itu juga sama, tapi kebalikannya. Kalau cout itu lebih kecil, kalau cin itu lebih besar, 2 kali, kemudian var, kemudian ikuti variabelnya, kemudian titik koma. Fungsi IOStream yang berikutnya adalah untuk end line, jadi pindah baris atau enter. Bentuk umumnya itu bisa dilihat di deskripsi di atas ini, yaitu code lebih kecil 2 kali, tanda kutip, teks, ya, ditutup dengan diapit tanda kutip, dan tanda kecil, kemudian end line. Yang berikutnya, fungsi header conio atau C on input output header untuk menampilkan perintah get, yaitu berfungsi untuk menahan tampilan. Jadi kalau tidak menggunakan get, maka tidak akan tampil di layar. Nah, bentuk umumnya get, buka kurung, buka tutup, diakhiri dengan titik koma. Yang berikutnya dengan get, ini sebetulnya fungsinya sama. Kalau get dan get ini fungsinya hampir sama. Kalau get ini berfungsi untuk membaca sebuah karakter yang dimasukkan, tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter, dan karakter yang dimasukkan ditampilkan di layar. Kemudian fungsi conio yang berikutnya untuk clear screen, jadi untuk membersihkan layar, dan clear on off line, berfungsi membersihkan layar mulai dari posisi kursor hingga kolom terakhir, dan posisi kursor tidak berubah. Kemudian
fungsi header yang ketiga yang sering digunakan juga dalam C++, yaitu standar input output header. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampilkan perintah print, ya, merupakan fungsi keluaran, jadi sama seperti fungsi dari cin. Cin, kalau cin itu diawali dengan IOStream, tapi kalau print diawali dengan standar input output stdio.h. Nah, bentuk umumnya itu print, jangan lupa pakai T, pakai F, karena C++ ini sangat sensitif, jadi salah ketik maka tidak bisa di compiler atau program error. Nah, bentuk umumnya print, kemudian kurung buka, tanda kutip, teks, ditutup tanda kutip, kurung tutup, diakhiri dengan titik koma. Setiap bahasa pemrograman dalam bahasa C selalu diakhiri dengan titik koma. Yang kedua, scan, ya, tulisannya scan mf, itu lihat di deskripsi di atas ini, merupakan fungsi masukan. Bentuk umumnya scan, ya, kemudian buka kurung, kemudian tanda kutip, kemudian diikuti dengan tanda persen, kemudian bentuk tipe datanya, apakah integer atau bentuknya karakter atau bentuknya real. Nah, kalau bentuknya integer berarti persen, kemudian diikuti dengan i, huruf i kecil, tanda kutip, kemudian tanda koma, kemudian ditambahi dengan huruf dan, diakhiri dengan variabel yang akan diikuti, kemudian ditutup dengan kurung tutup. Scan ini fungsinya sama dengan cout. Ya. Oke, kita perkenalkan tiga tadi, jadi IOStream, Conio, dan standar input output header. Ya. Yuk kita mulai mengcoding di lab komputer dan menginstal Bolan. Untuk sobat semua, nanti deskripsi Babe akan disertakan link untuk install Bolan C++ dan latihan pemrograman dasar. Yuk kita ke lab komputer. Sebelum menginstal, kita ekstrak dulu file Bolan C++. Kalau sudah diekstrak, buka Bolan C++ 502. Ya. Oke, sekarang kita cari setup. Nah, ini sudah menemukan setup, kemudian diklik setupnya, ya. Kita tunggu prosesnya di tampilan pertama, kemudian langsung kita klik next, ya. Ini membutuhkan install kurang lebih hanya 3 atau 4 menit. Next terus sampai selesai. Nah, kalau tampilan seperti ini berarti sudah proses menunggu sampai 100%. Oke, kita next. Kita tekan OK. Next. Nah, ini tampilan Bolan sudah selesai. Oke, untuk selanjutnya Bolan sudah selesai diinstal. Ya. Kemudian sekarang kita mulai belajar bahasa pemrograman, mengimplementasikan fungsi header, fungsi IOStream, Conio, dan standar input output. Kita akan mencoba suatu input berupa masukan bilangan seperti pada flowchart di atas ini. Kita lihat flowchartnya. Nah, ini flowchartnya. Jadi ini di sini ada start, ya, kemudian masukkan nilai bilangan, itu merupakan input, kemudian proses masukkan bilangan dan mencetak bilangan tadi yang dimasukkan variabelnya n. Ya. Yuk kita langsung menuju ke lab komputer lagi, kita buka Bolan yang tadi sudah diinstal. Nah, kemudian klik, ini sudah ada filenya. Klik Bolan C++, kemudian new, kemudian text,
editor. Nah, kemudian mulai ketik ya, sesuai dengan latihnya kita sesuai dengan flowchart tadi, include IOStream header, include Conio header, kemudian void main. Ini merupakan awal mengawali program ya, diakhiri dengan buka kurung dan tutup, kemudian diawali dengan kurung kurawal. Integer z itu digunakan untuk mendefinisikan variabel z sebagai variabel integer. Clear screen untuk membersihkan layar. Nah, ini code seperti tadi kita tulis di situ, halo mahasiswa, welcome to Borland C++. Nah, di situ ada tanda garis miring n, itu artinya memberikan jarak atau spasi. Ya. Ikuti terus, kemudian masukkan nilai suatu bilangan. Nah, cin ini memberikan masukkan sebuah nilai yang akan disimpan dalam variabel. Di sini variabelnya ada variabel z. Tadi di atas sudah dideklarasikan berupa variabel z. Ya, sekarang kita simpan, sudah selesai. Kemudian kita compile. Nah, ini angka 0, ini berarti tidak ada error. Nah, ini berarti tidak error, itu sudah bagus. Di compiler tidak ada yang salah. Nah, kemudian sekarang kita running. Nah, ini hasilnya. Kita isi misalnya 40. Nah, itu hasilnya 40. Ya. Nah, tadi sudah kita jelaskan fungsi garis miring n itu untuk memberikan spasi jarak. Nah, sekarang kita coba kalau fungsi garis miring n-nya kita hapus. Kita lihat di coding berikut ini. Kita running, tidak ada yang salah. Nah, itu tidak ada jarak ya. Oke, tadi kita sudah mempraktekkan fungsi IOStream dan Conio header. Sekarang kita akan mencoba dengan standar input output header untuk memfungsikan perintah print dan scan. Pada program kali ini Babe akan membuat sebuah program untuk menghitung luas bangun. Nah, kita lihat flowchartnya itu untuk menghitung luas bangunan, yaitu panjang kali lebar, yaitu flowchart algoritmanya. Masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, yaitu panjang kali lebar, cetak L. Ya, sekarang kita langsung ke laptop. Oke, sekarang kita mulai dengan menuliskan include, kemudian IOStream .h, kemudian include stdio .h, kemudian include Conio .h. Ini IOStream karena kita nanti akan memfungsikan fungsi cout dan input. Kemudian diawali dengan void main, buka kurung, tutup kurung, diawali dengan kurung kurawal, dan menentukan integer berupa variabel panjang, lebar, dan luas. Ini berbentuk bilangan bulat integer. Kemudian diikuti dengan cout, diawali dengan tampilan teks berupa tulisan halo mahasiswa, welcome to Borland C++. Nah, selanjutnya kemudian kita tuliskan print, diikuti dengan tulisan masukkan nilai panjang, diikuti dengan scan berbentuk integer yaitu variabel p, dan tuliskan print, masukkan nilai lebar berbentuk integer, dan tulis luas panjang kali lebar. Dilanjutkan dengan tulisan, menampilkan tulisan print hasil perhitungan luas adalah, nah ini berbentuk integer, luas ini untuk membaca sebuah bilangan bulat yaitu variabel luas. Kemudian Babe juga akan menuliskan tampilan berupa tulisan program by nama mahasiswa,
Ini saya tulis mahasiswa perdana, kemudian diberi spasi, dan code ditulis juga NIM 2021007, diberi spasi 1, dan code, kemudian kita tuliskan universitas perdana. Nah, kemudian terakhir kita tuliskan GETS, ini untuk menampilkan tampilan di layar supaya tertahan. Oke, sekarang kita coba, kita cek, barangkali ada yang salah. Nanti ini kita betulkan, kurang titik, kurang tanda kutip dan titik koma. Kemudian kita compile. Kemudian kita coba lagi. Ini tadi tidak jalan. Nah, kita perutnya ini setelah dikompil tidak ada yang salah. Hasil ini 0 semua, berarti ini program sudah baik. Kemudian running. Nah, itu hasilnya. Ya, hasilnya masukkan nilai bilangan, misalnya isi 4, kemudian lebar 5, ketemunya 20. Nah, ini di sini ini tidak ada spasi. Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa garis miring N itu memberikan jarak atau spasi. Sekarang kita rubah, ya. Sekarang kita rubah codingnya, kita buka lagi, kita tambahi garis miring N. Nah, sekarang kita compile lagi, tidak ada yang salah, oke. Nah, tidak ada yang salah, bagus. Oke. Kita run. Nah, tidak ada, sekarang ada spasi, ada jarak, tampilannya akan menjadi lebih menarik ya. Oke, sobat-sobat semua, tadi kita sudah belajar dasar-dasar bahasa pemrograman C++, fungsi header khususnya. Untuk sobat semua yang mau belajar bahasa C++ lebih dalam, ikuti terus video-video Babe khusus tentang tutorial bahasa pemrograman komputer. Dan yang suka dengan video Babe jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke seluruh dunia supaya channel Babe terus berkembang. Yuk ikuti video Babe selanjutnya, tutorial pembelajaran komputer di channel Babe Buset.